Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas kita ucapkan pada majlis semacam ini kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, kita makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan, banyak kesalahan dosa kita kerjakan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih izinkan lisan kita untuk membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan rahimakumullah, kita dapat baca dengan lisan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita pada khatamil Quran di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang ahlul Quran, cinta kepada Al-Quran, dicintai Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Sungguh Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan dalam doanya, mannan minka alaiha ya sayyidi la mannan minha alaik. Sungguh ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan kemuliaan, karena sesungguhnya nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan para penghuni surga, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam untuk membacakan daripada kitab Zaburnya. Fayata'ajabuna min sautih. Mereka para penghuni surga merasa heran dan merasa nikmat dengan suara Nabi Allah Dawud alaihi salam. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ar-Rahman. Fayata'ajabuna min sautih. Mereka semuanya merasa heran, merasa nikmat dengan suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membacakan daripada surat Yasin. Maka dahsyat pada saat itu para penghuni surga mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membacakan firman-Nya kepada para penghuni surga. Semoga kita termasuk di antara mereka, amin Allahumma amin. Ikhwan rahimakumullah, kita tadi telah membaca daripada doa Al-Imam Ali Zainal Abidin, seorang yang kemudian sangat kenal bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu bagaimana cara memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan Al-Imam Muhammad Baqir, anak beliau, mengatakan ketika menjelang wafat daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, maka beliau dalam keadaan menangis. Anaknya Al-Imam Muhammad Baqir mengatakan, ma yubkika ya abi, wahai ayahku, kenapa engkau menangis, sebab apa? Kemudian beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, innahu kana yaumul qiyamati, sesungguhnya nanti di yaumul qiyamah, lam yabqa malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sungguh tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada nabi dan rasul pun, illa kana lillahi fihil masyiah, kecuali semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengandalkan daripada amalnya,
Tidak ada yang mengandalkan dari apa yang sudah dikerjakan ketika hidup di dunianya, tapi semuanya pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak buruk terhadap hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab hamba tersebut. Wa in syaa'a ghafara lahu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik terhadap hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Ikhwan rahimakumullah, beliau semacam itu keadaannya, tidak mengandalkan apa yang sudah dikerjakan oleh beliau. Siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin, seorang yang tiap malamnya 1000 rakaat, tetapi pada waktu menjelang akhir wafatnya dalam keadaan menangis, tidak tahu dengan apa yang sudah dikerjakannya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ikhwan rahimakumullah, sungguh kita bersyukur para salaf kita mengajarkan kita untuk duduk di dalam majlis-majlis semacam ini, membaca doa beliau, mengaitkan hati kita kepada beliau. Tatasyawwaq qulubuna, para salaf mengajarkan kepada kita untuk supaya kita rindu terhadap mereka, untuk supaya kita tahu bagaimana orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasakan apa yang mereka rasakan walaupun sedikit. Kalau tidak kita rasakan, setidaknya ada kerinduan bahwa mereka telah sampai pada satu keadaan. Ikhwan rahimakumullah, doa yang semacam ini dibaca bukan di tempat ini. Ikhwan rahimakumullah, bukan hanya di tempat ini saja, di berbagai tempat bakal kita dapati doa semacam ini dibaca. Ikhwan, di seluruh Indonesia ini insya Allah setiap khatmul Quran baca doa ini. Di Hadramaut sana, di kota Tarim Siwon, dan di berbagai tempat baca daripada doa ini. Maupun di Afrika, kalaupun mereka doa khatmul Quran, mungkin yang dibaca adalah doa ini. Ikhwan rahimakumullah, sungguh layaknya seperti bom waktu doa-doa ini. Akan tiba saatnya doa dari berbagai tempat, dari berbagai macam orang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian akan memperbaiki keadaan umat insyaallah di masa yang akan datang. Ikhwan rahimakumullah, sungguh beruntung kita duduk di dalam majlis semacam ini, ikut andil dengan kebaikan umat di masa yang akan datang. Amin Allahumma. Ikhwan rahimakumullah, tidak terasa malam ini adalah malam perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Malam 29, berapa jam lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Sungguh ikhwan rahimakumullah, bukan permasalahan perpisahan dengan Ramadan. Ramadan akan datang di tahun yang akan datang, tetapi sesungguhnya khawatirnya kita nggak sampai di tahun yang akan datang dan kita sudah meninggalkan dunia ini. Ini suatu yang musibah kalau kemudian kita khawatirkan. Maka ikhwan rahimakumullah, tinggal beberapa jam saja daripada bulan Ramadan. Mungkin ada doa, insya Allah doa dikabulkan oleh Allah. Yang mau tambah doa silahkan minta kepada Allah. Yang mau tambah zikir dan tasbihnya silahkan tambah zikir dan tasbihnya, berharap zikirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau tambah ngaji Qur'annya silahkan. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal itu tergantung daripada akhirnya, sehingga kita berharap akhir Ramadan ini dalam keadaan kita baik, insyaallah diterima amal kita, dan insyaallah dipanjangkan umur kita sampai pada Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. Ikhwan rahimakumullah, sebab yang paling besar dalam pergerakan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perubahan umat di masa-masa terdahulu, sebab yang paling besar untuk kemudian kebahagiaan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita, sebab yang paling besar untuk bisa kita arungi hidup kita ini dalam keadaan baik
adalah kalau kita punya ikatan di hati kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, seorang yang masih kafir pun meriwayatkan apa yang terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka orang kafir tersebut merasa heran. Sungguh dia katakan, aku ini sudah pernah datang ke Kaisar, aku ini sudah pernah datang ke Kisra, sungguh aku pernah lihat Raja Habasyah. Tetapi kata beliau mengatakan, ma ra'aitu ashaba mulkin yu'azzimuna malikahum kata'zimi ashabi Muhammadin Muhammadan. Sungguh tak pernah aku lihat seorang yang memiliki raja yang kemudian raja tersebut diagungkan oleh pengikutnya seperti sahabat Muhammad ketika mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan karena inilah ikhwan rahimakumullah terjadi pembukaan di berbagai daerah, terjadi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, karunia Allah turunkan, rahmat Allah turunkan, janji Allah subhanahu wa ta'ala tepati. Karena ada orang-orang yang semacam ini, hingga orang-orang kafir dalam keadaan takut mereka melihat bagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat yang penuh dengan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan manusia. Kebiasaan sebelumnya para sahabat selalu duduk di depan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada mereka, insarifu, silahkan pergi, telah turun ayat kepadaku wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan jaga aku, enggak perlu lagi penjagaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pulanglah mereka, tapi tersisa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami enggak pulang. Malam pertama tetap di situ dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam kedua tetap, malam ketiga tetap duduk di depan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, bukankah aku sudah katakan Allah subhanahu wa ta'ala telah lindungi aku? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini ingin apabila engkau ini punya hajat, aku menjadi umatmu yang terdekat duduk di depan rumahmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak khadim lastu biharisin, ya, saya ini khadim kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bukan penjaga kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pandai berbalas jasa. Ketika semacam ini pasti dibalas jasanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salni ma tasya, wahai Rabi'ah, minta kamu apa yang kamu inginkan. Maka Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak perlu meminta sesuatu. Tetap kemudian ditanyakan kepada Rasul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salni ma tasya, silahkan kamu minta apa saja. Ya Rasulullah, amhilni hatta ufakkir. Ya Rasulullah, kasih aku waktu sampai aku memikirkan mau minta apa ini sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merenung sampai akhirnya datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, aku minta satu hajat saja, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul tanya, sahabat Rabi'ah tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon sama kamu supaya bisa dekat dengan kamu nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tanya, siapa yang ngajarin kamu doa semacam ini? Ya Rasulullah, tak ada, aku pikirkan selama berapa hari ini.
kebutuhan hajat duniaku Allah yang sudah tanggung. Bagi tersisa bagi aku ini adalah kehidupan di akhirat. Dan hajat yang paling besar, keinginan yang paling besar adalah bisa bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, enggak ada yang lain. Ikhwan rahimakumullah, itulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak tahu lagi gambarkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Ada kejadian menarik, ikhwan rahimakumullah. Semua sahabat Nabi seperti itu. Ada seorang datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda mengatakan, "Ya Rasulullah, i'zan li fi zina." Ya Rasulullah, izinkan aku berzina, kata pemuda tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fasahal qaum, jerit semua sahabat. Ada yang mengatakan semacam ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mah suruh minggir, kata sahabat-sahabat ini. Di hadapan Rasul berucap semacam ini. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akruhu adumuhu." Biarkan dia, suruh dekat dia ke sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadana hatta kana qariban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mendekat pemuda tadi sampai sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Atuhibbuhu li ummik?" Ya. Apa kamu mau perbuatan zina itu terjadi pada ibu kamu? Jawab pemuda tadi mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alanillahu fidak." Tidak ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala jadikan aku tebusan untuk kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tadi, "Wala nas yuhibbunahu li ummahatihim." Manusia pun tak akan suka itu terjadi pada ibu mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan lagi kepada pemuda tadi mengatakan, "Atuhibbuhu bi bintik?" Apakah kamu suka perbuatan zina itu terjadi pada anak perempuanmu? Pemuda tadi mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alanillahu fidak." Tidak ya Rasulullah, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan aku tebusan kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah itu mau terjadi pada keluarga kamu, bibi kamu, mama, keluarga kamu, maka pemuda tadi tetap mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alanillahu fidak." Allah Subhanahu wa taala jadikan tebusan aku ya Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, pemuda datang mengatakan bahwa sesungguhnya dia ingin berzina, tapi dalam ucapan yang mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alanillah fidak." Tidak ya Rasulullah, aku adalah tebusan untuk kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang ingin berzina pun cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau diapakan lagi? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena punya rasa cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diobati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam letakkan tangannya di dada sahabat tadi lalu mengatakan, "Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Ya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosanya, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya, wa hasin farjahu, jaga kehormatannya hingga keluar dari tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada perbuatan yang paling dibenci kecuali perbuatan zina. Ikhwan rahimakumullah, dapat obatnya karena hatinya masih cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena punya ikatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat namanya Abdullah. Orangnya suka membuat tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan rahimakumullah, sering minum khamar.
sehingga tertangkap oleh sahabat, lalu kemudian dipukul, didera, tertangkap lagi, lalu kemudian didera yang kedua kalinya, sampai yang ketiga kali, lalu sahabat memukulinya. Ada seorang sahabat mengatakan kepada orang tersebut, Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'tabi. Ya Allah, laknat orang ini, karena sesungguhnya sudah berapa kali dia lakukan perbuatan ini. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anu, jangan engkau laknat dia. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh aku enggak tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hatinya suka, cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya hatinya terikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dapat kesaksian semacam ini. Ikhwan rahimakumullah, mereka memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka kemudian tanamkan di dalam diri mereka rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, bagaimana mereka tidak melakukan semacam ini, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu ingat kepada umatnya. Kita ikhwan rahimakumullah selalu diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana balas jasa kita? Ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mana di rumah kita? Makan dan minum kita bagaimana ikhwan rahimakumullah? Tidur anak-anak kita bagaimana ikhwan rahimakumullah? Baca apa di rumah kita? Jangan sibukkan anak-anak kita dengan HP atau dengan hal-hal yang lain yang kemudian membuat jauh kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah melupakan kita ikhwan rahimakumullah. Dalam satu syarah Burdah, Al-Imam Ibn Marzuq menyebutkan riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan dengan ayat thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu kemudian dekatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah hingga Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan, sesuatu yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, madza awhallahu ilaika fi dzalikal makan al-aqdas? Ya Rasulullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada kamu di tempat yang suci tersebut? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, laqad sa'alti su'alan la ya'lamuha nabiyyun mursal wala malakun muqarrab wala jibril wala mikail. Wahai Aisyah, kamu telah menanyakan suatu pertanyaan yang enggak diketahui oleh Nabi, Rasul pun enggak tahu. Malaikat yang dekat kepada Allah pun tidak mengetahuinya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail pun tidak tahu. Wahai Aisyah, soal pertanyaan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bihaqqi abi illa an taqula li, ya Rasulullah, aku mohon kepada kamu dengan kedudukan ayahku, katakan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada kamu di tempat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, innama kuntu fi dzalikal makan, ketika aku berada di tempat tersebut, maka aku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad amiltal umama bil hijarati wal khasfi wal masakh. Ya Allah, kamu telah perlakukan umat-umat terdahulu
dengan engkau timpakan kepada mereka bebatuan, engkau jadikan mereka terbenam di muka bumi, dan engkau ubah wajah mereka menjadi kera dan babi. Famadza anta fa'ilun bi ummati. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa yang akan engkau perlakukan terhadap umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, kalaulah kita ini cinta sama istri kita, pasti kita akan katakan sesuatu yang menyenangkan hatinya supaya enggak bisa kemudian dia pun risau hatinya. Semacam itulah Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh ikhwan rahimakumullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada kita itu semuanya berkat jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenali bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan perlakukan kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala siksa umat-umat terdahulu, tapi bagaimana dengan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, unzilu alaihimur rahmat, aku turunkan kepada mereka rahmat-rahmatku yang banyak. Wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat, aku ganti keburukan mereka dengan kebajikan. Man da'ani ajabtu, siapa yang berdoa kepada aku jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'alani labbaitu, siapa yang minta kepada aku beri, kata Allah. Wa man tawakkala alayya kafaitu, siapa yang bertawakal kepada aku cukupi. Fid dunya askuruhum, di dunia aku akan tutup mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati usyafi'uka fihim, dan di akhirat kelak aku akan berikan izin kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada mereka hingga kemudian mereka terselamatkan daripada siksaku, kata Allah. Walaula annal habib yuhibbu mu'atabata habibihi ma hasabtuhum la fid dunya wala fil akhirah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan sekiranya kekasih suka menegur kepada kekasihnya, niscaya aku Allah Subhanahu wa taala tidak akan hisab mereka, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Allah kalaupun hisab kita karena Allah suka kepada kita berkat jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, cintai Rasul, rindu Rasul, kaitkan hati kita dengan Rasul, jangan ganti dengan yang lain, jangan jadikan anak-anak kita cinta kepada yang lain. Ikhwan, yang berjasa nanti di yaumul qiyamah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lewatnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam senyumnya pun karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyebutkan cerita riwayat bagaimana beliau itu membaca doa safar. Ketika membaca doa safar, beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, aku ini berlaku zalim dengan kezaliman yang banyak. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaca doa tersebut. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya enggak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Selesai baca doa ini senyum beliau, enggak ada apa-apanya. Tabi'in tanya, wahai Ali, kenapa engkau setelah baca doa tersebut lalu tersenyum? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan,
Sesungguhnya aku ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa tersebut, dan setelah selesai beliau tersenyum. Lalu kemudian aku tanyakan kepada beliau, kenapa ya Rasulullah engkau tersenyum? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajiba rabbuk min abdihi yas'aluhul maghfirah. Allah Tuhanmu merasa heran kepada seorang hamba yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu laisa lahu rabbun illahu. Dia mengetahui bahwa sesungguhnya enggak ada Tuhan kecuali Allah yang bisa mengampuninya. Ikhwan rahimakumullah, malam ini malam kita perpisahan dengan bulan Ramadan, malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita melalui senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat tangan kita, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana luasnya karunia Allah, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau kita ini mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang kalau hati kita sungguh-sungguh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau kita mengucapkan kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya hajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang mohon kepada Allah, siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, 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 ya Allah. Sungguh nama yang terbaik untuk kita panggil adalah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sesungguhnya kita duduk di dalam masjid ini, di dalam majelis ini menghadiri khatmul Quran. Jadikan kami adalah orang-orang ahlul Quran, cinta kepada Al-Quran. Akhiri usia kami dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran menghalang kami untuk bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, ya Karim, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang punya ikatan hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lemah, walaupun lemah hati kami punya ikatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berharap dengan ikatan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan mata kami untuk lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau berikan kemuliaan kepada sahabat-sahabatmu melihat Rasulullah setiap hari, setiap saat, berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan kami orang-orang yang hadir di majelis ini maupun yang tidak sempat hadir untuk melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tangan kami untuk bisa berjabat tangan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan ketika kami dalam kubur kami bisa mengenali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami punya ikatan hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Munkar Nakir menanyakan ma ilmuka bi hadzal rajul, apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini, mudahkan lisan kami, wakafkan hati kami untuk bisa mengatakan bahwa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda
Dia adalah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan nanti di yaumul qiyamah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga kami bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam walau dari kejauhan untuk bisa lihat wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanda kebahagiaan kami nanti di yaumul qiyamah adalah bisa lihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani ya Allah, jadikan doa kami Engkau kabulkan ya Allah. Orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman surga-Mu ya Allah. Kumpulkan mereka bersama para nabi, para siddiq, para syuhada dan salihin. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami anak-anaknya termasuk anak-anak yang bakti kepada mereka ya Allah. Apa yang kami lakukan yang buruk terhadap mereka, jauhkan ya Allah. Mudahkan untuk kami mendapat ridha-Mu ya Allah berkat orang tua kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang insya Allah mendapatkan karunia dari-Mu, rahmat dari-Mu ya Allah. Mudahkan setiap hari kami untuk selalu taat kepada-Mu ya Allah. Mudahkan untuk jauh daripada maksiat-Mu ya Allah. Dan insya Allah akhir usia kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah di surga kelak bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal Al-Fatihah. Bismil Mubarak Muhammad bin Ali bin Hasan bin Muhammad Anis Al-Habsyi wa Bismil Mubarak Abdul Qadir Nagib bin Ahmad Anis bin Muhammad bin Ali As-Sagaf wa Bismil Mubarak Abdullah Hadi bin Abdul Qadir bin Muhammad Jamal bin Abdul Qadir As-Sagaf. Allahumma ij'alhum minal awladi salamah baran biwalidayhim wa minas salihin wa minas salihin al-abidin adh-dhakirin wa yaj'alhum qurrata 'ainin li sayyidil mursalin wa liwalidayhim wa yatakarram 'alaihim bitulil umur fi ta'atillah wa rasulih ويمن عليهم بصحة وعافية ويحفظهم من الأمراض والأسقام وكل أذية وكل بلية ويحميهم بحمايته الخاصة من شر الزمان وشر أهل الزمان ويوفر حظهم بالعلم النافع والتقوى والرزق الحسي والمعنوي. وعلى هذه النية وعلى ما نوى آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون في تسمية أولادهم وعلى ما نوى طالبها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. والنور يهدي الحائرين ضياؤه
المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير ومشهود أهل الحق منه لطائف ياه تخبر أن المجد وشاءه ياه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجام اجتلاؤه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير الله يهو أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجيب من ملك النواحي نداؤه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات الله الله أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي يا ما يهوى الهوى ويا
خير البريات بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير بحكم ولا جراد تقاصدي وحبذا موالين أراح القلب منه ولاؤه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبه مرضت فكان ذكر برأ لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه صلوا عليه وسلموا الله يا ربي صل أفضل الصلوات على النبي محبوبنا الرسول من جاءنا بالبينات وبالمثاني صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم